Oke, kita kenal ya bedanya air kuaya dengan air yang lain nih. Ini ada air kuaya di gelas ini. Yang kedua ini air merek terkenal. Kita tutupin aja mereknya. Dan ini air keran. Nah, untuk membedakan air kuaya, yang pertama kita pakai alat nih namanya TDS meter. Alat penghitung jumlah polutan di dalam air. Kita tes nih di kuaya. Ada angka berapa? 2. Ini berarti di dalam kuaya 1 liter air kuaya cuma ada 2 miligram polutan logam. Sementara ini yang air merek yang kamu minum tadi nih 135. 135. Kemudian ini berarti dalam 1 liter air ini ada 135 mg logam atau cemaran. Terus ini 110. 110. Nah, ini air keran lebih bagus malah cuma 110. Nah, dengan alat ini kita bisa tes nih, ternyata air di merek ini pun antar kemasan beda-beda. Botol beda, galon beda, gelas beda. Nah, yang kedua, cara membedakan air kuaya dengan yang lain adalah dengan lampu bolam. Nah, lampu bolam ini, dengan lampu bolam kita bisa ngetes beda air satu dan yang lain. Ini bolam ini ketika tersambung listrik dia hidup. Nah, air ini beda dengan yang lain, kuaya beda dengan yang lain karena memang dia tidak bisa menghantarkan listrik. Nih. Nah, kayak itu kan. Sementara kalau yang merek yang kamu minum terang nih. Kemudian ini lumayan redup karena lebih kecil. 109, 150-an ya. Ini cuma 2, dia nggak hidup. Bahkan ini ketika tangan saya masuk pun tidak ada getaran listrik. Nah, jadi kuaya tidak menghantarkan listrik, bahkan tidak ada getaran sama sekali. Nah, kemudian alat yang ketiga untuk membedakan kuaya dengan air lain adalah alat yang namanya elektrolisa seperti ini. Ini adalah alat pengulai logam di dalam air. Jadi yang 150 tadi apa jenisnya, kotorannya model apa akan kelihatan kalau dicelupin alat ini selama 3 menit. Nah, kita langsung on-kan aja. Nah, terus dicelupin alat ini selama 3 menit itu seperti dijemur selama 1 minggu di terik matahari. Ibaratnya kalau kita ada air digantungin di MMT selama 1 minggu, itu lama-lama akan kelihatan hijau kan. Nah, yang hijau atau yang kotor itu adalah alat kotoran yang ada di dalam air. Kita coba nih yang satu. Nah, sambil nunggu ini proses, saya jelaskan nih yang kedua. Keunggulan kuah yang kedua, selain dia murni kandungan kotorannya sedikit, itu dia beroksigen tinggi. Kenapa? Karena mau dalam proses produksi kita injek pakai oksigen tambahan, sehingga hasil lab yang keluar dari kuaya itu 1 liter kuaya ada oksigennya 38 mg per liter. Air biasa cuma 5. Jadi kita 7 kali lipat air, oksigennya lebih besar daripada air biasa. Ini keunggulan yang kedua. Nah, keunggulan kuaya yang ketiga, sambil nunggu ini, itu bahwa kuaya adalah air yang satu-satunya air di Indonesia, di dunia bahkan, yang punya gambar tangan berdoa. Nah, gambar ini maksudnya apa? Karena memang kuaya satu-satunya air yang ditreatment dengan cara-cara Islami, yaitu ditreatment dengan murotal Quran 24 jam non-stop. Selama proses produksi diperdengarkan murotal Quran 24 jam non-stop, sehingga air kuaya disebut sebagai air doa. Nah, karena air itu hidup, maka air yang mendengarkan Al-Quran mestinya lebih bagus daripada air yang tidak diperdengarkan apapun. Itu unggulnya kuaya. Nah, kita kembali nih, perbedaannya ternyata cukup ya. Ini yang antar air udah beda-beda. Yang tadi ada 150, yang 150 mulai ada kotorannya seperti ini, ada kuning-kuningnya. Ini yang 110 ada semi-semi hijaunya. Nah, sementara kuaya tetap bening, ya kan? Sekarang kalau disuruh milih antara yang kotor dengan yang bening, kuaya dengan yang lain, pilih mana? Kuaya dong. Kenapa? Masih bersih. Terus kandungan oksigennya kan juga banyak. Terus ditambah lagi air doa. Oke, itulah kenapa kita harus selalu mengkonsumsi air yang lebih bagus daripada air yang lain. Dan ini produk dalam negeri dari teman-teman yang berjuang untuk negeri sendiri, yaitu Indonesia. Jadi kuaya ya. Iya. Oke.